Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syalma selaku moderator dari kelompok 5. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi yang ada pada perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan nasi goreng Bayu. Sebelum masuk ke dalam materi, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Fadila Kashari. Perkenalkan, nama saya Novi Nurida Batubara sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Yosefina Marcelia Graciela Liki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani dari kelompok 5. Baiklah, perkenalan telah kami sampaikan. Selanjutnya kami akan masuk ke dalam materi yang terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 sistem pengendalian internal, dan bab 3 sistem akuntansi yang ada pada perusahaan nasi goreng Bayu. Yang pertama, kita masuk kepada bab 1, yaitu pendahuluan. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan pada perusahaan manufaktur yang sudah kami wawancarai. Perusahaan manufaktur tersebut bergerak di bidang kuliner, yakni nasi goreng Bayu. Di mana nasi goreng Bayu ini telah memiliki plan atau rencana ke depannya yang dengan harapan agar perusahaan mereka atau usaha mereka ini dapat menjadi lebih baik dan mempunyai nilai di mata masyarakat. Berikut planning pada nasi goreng Bayu. Yang pertama, menambah cabang baru agar lebih dikenal masyarakat. Yang kedua, meningkatkan mutu dan kualitas pada setiap cabang-cabangnya agar konsumen merasa lebih nyaman. Yang ketiga, menambah karyawan dan membagi tugas-tugas pada setiap karyawan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Dan yang terakhir adalah menambah inovasi baru dalam menu nasi goreng. Selanjutnya, analisis SWOT. S yaitu strength atau kekuatan, W yaitu weakness atau kelemahan, O yaitu opportunity atau peluang, dan T yaitu threats atau ancaman. Strength atau kekuatan yang ada pada nasi goreng Bayu yaitu tempat yang strategis yang terletak di pinggir jalan yang sering diakses oleh masyarakat sekitar. Weakness atau kelemahan yang ada pada nasi goreng Bayu yaitu harga bahan baku yang relatif tidak menentu atau tidak stabil dan tidak buka 24 jam karena nasi goreng Bayu hanya buka pada malam hari. Opportunity atau peluang yang ada pada nasi goreng Bayu yaitu dapat membuka cabang di berbagai tempat. Dan threats atau ancaman yang ada pada nasi goreng Bayu yaitu persaingan kuat dengan pedagang lain yang sama-sama menyajikan menu nasi goreng. Next, daerah pemasaran. Daerah pemasaran ini terletak di Jalan Garuda nomor 106 Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Nasi goreng Bayu ini memilih tempat yang sangat strategis, yaitu tepat di pinggir jalan utama, di mana jalan tersebut banyak dilalui oleh masyarakat yang menjadi target pasar, yaitu masyarakat sekitar dan masyarakat pengguna jalan di mana tempat nasi goreng Bayu ini berada. Selanjutnya kita akan membahas tentang pangsa pasar. Pangsa pasar di dalam perusahaan nasi goreng Bayu ini sasaran atau pelanggannya itu mencakup semua umur, baik anak-anak, anak muda, pelajar, mahasiswa, sampai orang tua sekalipun yang mencakup semua kalangan, baik kalangan bawah, kalangan menengah, sampai kalangan atas, karena di semua kalangan tersebut mereka semua menyukai nasi goreng dengan varian yang berbeda. Selanjutnya, kita akan masuk pada materi bab 2 yaitu sistem pengendalian internal yang akan dijelaskan oleh Ramadhani. Baiklah, yang selanjutnya ada sistem pengendalian internal. Unsur-unsur dari sistem pengendalian internal itu sendiri adalah struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional. Adapun yang pertama, bagian keuangan harus terpisah dari bagian produksi dan bagian pengadaan bahan baku. Bagian pengadaan bahan baku harus terpisah dari bagian produksi. Bagian kasa harus terpisah dari bagian akuntansi, dan owner harus mengawasi setiap kegiatan perusahaannya. Yang kedua ada prosedur pencatatan. Prosedur pencatatan dalam perusahaan nasi goreng Bayu ini belum menerapkan sistem otorisasi dalam kegiatan sehari-harinya. Yang selanjutnya ada praktik yang sehat. Praktik yang sehat dalam perusahaan ini yang pertama, saldo kas disimpan dan dilindungi dari penggunaan yang tidak semestinya. Yang kedua ada ketelitian saat menerima uang dari konsumen. Yang terakhir ada karyawan yang kompeten. Karyawan yang kompeten di sini yaitu karyawan yang mengikuti semua peraturan yang ada dalam
dalam perusahaan ini. Adapun standarisasi karyawan di perusahaan ini adalah kerja keras, rapih, jujur, sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu sistem akuntansi yang ada pada perusahaan nasi goreng Bayu. Di sini kami akan menjelaskan 5 sistem akuntansi, yaitu sistem akuntansi pembelian tunai, sistem akuntansi penjualan tunai, sistem akuntansi persediaan, sistem akuntansi pengeluaran kas, dan sistem akuntansi pengajian. Pertama, kita akan membahas sistem akuntansi penjualan tunai. Deskripsi kegiatan. Penjualan tunai ini dilakukan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran setelah pembeli menerima pesanan untuk yang take away dan setelah pembeli selesai makan untuk pembeli yang makan di tempat. Adapun informasi yang dihasilkan adalah pendapatan yang dihasilkan dalam periode tertentu, kemudian penerimaan kas dari penjualan tunai. Adapun bagian yang terkait adalah 1. Bagian produksi. Bagian produksi bertanggung jawab atas semua proses produksi sampai dengan mengemas produk, dan bagian produksi juga menerima uang atas penjualan tunai dari pembeli sampai dengan melakukan pencatatan pendapatan ke dalam buku transaksi. Kemudian bagian keuangan. Bagian keuangan bertanggung jawab memegang seluruh pendapatan. Adapun dokumen yang diperlukan ialah tagihan pembayaran. Tagihan pembayaran merupakan sebuah informasi mengenai tagihan pembayaran yang harus dilakukan oleh pembeli. Kemudian catatan akuntansi yang digunakan ialah buku transaksi. Buku transaksi berfungsi untuk mencatat segala pengeluaran dan pemasukan yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, jaringan prosedur yang membentuk sistem. 1. Prosedur order penjualan. Bagian produksi menerima order dari pembeli. Kemudian, bagian produksi membuat pesanan sesuai dengan permintaan pembeli. Setelah selesai, bagian produksi memberikan produk atau pesanan kepada pembeli. Kemudian, menghitung tagihan pembayaran yang harus dilakukan oleh pembeli. Setelah itu, bagian produksi memberi informasi mengenai tagihan pembayaran yang harus dilakukan oleh pembeli. 2. Prosedur penerimaan kas. Bagian kasir menerima sejumlah uang dari pembeli atas penjualan tunai. Kemudian, apabila uang berlebih, maka bagian kasir akan mengembalikan uang kepada pembeli sejumlah yang seharusnya. Apabila uang pas, maka bagian kasir akan melakukan pencatatan pendapatan ke dalam buku transaksi. Kemudian buku transaksi dan hasil uang penjualan diserahkan ke bagian keuangan. 3. Prosedur penyetoran pendapatan. Bagian keuangan menerima uang hasil pendapatan dan buku transaksi dari bagian kasir. Kemudian, bagian keuangan mencocokkan uang hasil pendapatan dengan buku transaksi. Apabila tidak cocok, maka buku transaksi akan diserahkan kembali kepada bagian kasir dan dipertanyakan ketidakcocokannya. Apabila cocok, maka uang akan disimpan, kemudian buku transaksi akan diberikan ke bagian akuntansi. 4. Prosedur pencatatan. Bagian akuntansi menerima buku transaksi dari bagian keuangan, kemudian bagian akuntansi membuat jurnal berdasarkan buku transaksi secara komputerisasi. Setelah itu, transaksi diinput ke dalam Microsoft Excel, kemudian keluar jurnal. Selanjutnya, perbedaan flowchart yang belum di-redesign dan yang sudah di-redesign. Di flowchart yang belum di-redesign, bagian produksi melakukan penerimaan kas atas penjualan tunai yang seharusnya tidak dilakukan oleh bagian produksi, sehingga di redesign yang melakukan penerimaan kas atas penjualan tunai itu adalah bagian kasir. Selanjutnya, bagian produksi juga seharusnya tidak melakukan pencatatan pendapatan ke dalam buku transaksi di flowchart yang belum di redesign, sehingga yang setelah di redesign yang melakukan atau yang berhak melakukan pencatatan pendapatan ke dalam buku transaksi itu adalah bagian kasir. Di flowchart yang belum di-redesign, tidak ada prosedur pembuatan jurnal oleh bagian akuntansi. Namun setelah di-redesign, adanya penambahan bagian, yaitu bagian akuntansi yang bertugas untuk melakukan pembuatan jurnal. Selain itu, di flowchart yang belum di-redesign, buku transaksi langsung diarsipkan oleh bagian keuangan. Namun setelah di-redesign, buku transaksi itu tidak diarsipkan karena sangat diperlukan untuk melakukan pembuatan jurnal yang nantinya akan dibuat oleh bagian akuntansi. Sehingga di flowchart yang sudah di-redesign,
setiap masing-masing bagian bertugas sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem akuntansi pembelian tunai. Yang pertama ada deskripsi kegiatan. Sistem akuntansi pembelian tunai digunakan perusahaan untuk pengadaan bahan baku yang diperlukan oleh perusahaan untuk memproduksi nasi goreng dan mengeluarkan kas untuk membayar bahan baku yang telah dibeli. Yang kedua ada informasi yang dihasilkan. Informasi yang dihasilkan yaitu informasi mengenai harga barang. Yang ketiga ada fungsi yang terkait. Ada dua fungsi yang terkait di dalamnya. Yang pertama ada bagian pembelian, yang kedua ada bagian pengiriman. Yang keempat ada dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan yaitu daftar pembelian bahan baku atau DPBB. Selanjutnya catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan yaitu buku catatan transaksi. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur di sini adalah jaringan yang telah kami redesain. Yang pertama ada prosedur permintaan pembelian. Langkah-langkahnya bagian pengadaan bahan baku itu melakukan pengecekan atas persediaan bahan baku. Selanjutnya barulah melakukan pembuatan daftar pembelian bahan baku atau DPBB. Selanjutnya DPBB tersebut dikirim ke bagian keuangan. Selanjutnya yang kedua yaitu prosedur penerimaan barang. Yang pertama, bagian keuangan menerima DPBB tadi yang telah dikirim dari bagian pengadaan bahan baku. Selanjutnya bagian keuangan melakukan pembelian bahan baku berdasarkan DPBB yang tadi. Setelah itu bagian keuangan melakukan pembayaran yang dilakukan secara tunai. Selanjutnya setelah melakukan pembayaran secara tunai, barulah bagian keuangan menerima barang dan nota transaksi itu dari si penjual, lalu nota transaksi dan barang tersebut dikirim ke bagian pengadaan bahan baku. Baiklah, selanjutnya yang ketiga ada prosedur penerimaan bahan. Baiklah, selanjutnya yang ketiga ada prosedur penerimaan barang. Setelah bagian pengadaan bahan baku menerima barang dan nota transaksi, maka barang tersebut disimpan di gudang. Selanjutnya, bagian pengadaan bahan baku mencatat pengeluaran di buku transaksi. Setelah melakukan pencatatan di buku transaksi, barulah bukti transaksi tadi itu dikirim ke bagian keuangan guna untuk mencatat setiap pengeluaran. Terakhir ada prosedur pencatatan. Setelah bagian keuangan menerima catatan transaksi, barulah bagian keuangan ini membuat jurnal berdasarkan catatan transaksi dengan menggunakan komputerisasi. Selanjutnya setelah melakukan penjurnalan dengan menggunakan komputer, barulah transaksi diinput ke Microsoft Excel. Flowchart yang saya akan jelaskan di sini adalah flowchart sebelum melakukan redesign. Di sini flowchart sebelum melakukan redesign itu hanya terdapat tiga prosedur. Yang pertama prosedur permintaan pembelian yang dilakukan oleh bagian pengadaan barang. Yang kedua prosedur permintaan barang yang dilakukan oleh bagian pengadaan bahan baku. Dan yang terakhir prosedur penerimaan barang yang dilakukan oleh bagian pengadaan bahan baku juga. Nah, setelah kami melakukan redesign, maka kami menambahkan satu lagi, yaitu prosedur pencatatan yang dilakukan oleh bagian keuangan. Kenapa? Karena prosedur pencatatan itu sangat penting di sebuah perusahaan apapun itu. Karena dengan adanya prosedur pencatatan, maka memudahkan perusahaan tersebut untuk mengetahui setiap adanya transaksi yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Nah, setelah diredesain, prosedur pencatatan yang dilakukan bagian keuangan memiliki alur seperti ini. Yang pertama, setelah bagian keuangan menerima catatan transaksi dari bagian pengadaan bahan baku, maka bagian keuangan membuat jurnal berdasarkan catatan transaksi tersebut dengan menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi penggajian yang ada pada perusahaan nasi goreng Bayu. Yang pertama yaitu deskripsi kegiatan. Dalam perusahaan manufaktur, pembayaran kepada karyawan biasanya dibagi menjadi dua golongan, yaitu gaji dan upah. Dalam sistem akuntansi penggajian ini umumnya terjadi apabila karyawan telah diberi bayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan. Yang kedua yaitu informasi yang dihasilkan. Informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dari kegiatan penggajian adalah: 1. Jumlah biaya gaji yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. 2. Jumlah biaya gaji yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. 3. Jumlah gaji yang diterima
setiap karyawan selama periode akuntansi tertentu. Dan yang terakhir, rincian unsur biaya gaji yang menjadi beban perusahaan dan pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Yang ketiga yaitu fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian yang ada pada perusahaan nasi goreng Bayu yaitu pemilik usaha dan bagian keuangan. Selanjutnya ada dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan pada sistem akuntansi penggajian yang ada pada perusahaan nasi goreng Bayu yaitu daftar hadir karyawan, rekap absensi karyawan, daftar gaji, daftar utang karyawan, bukti pembayaran, dan amplop. Selanjutnya, jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang pertama, prosedur pembuatan rekap absensi karyawan. Pemilik usaha membuat daftar hadir karyawan dan karyawan melakukan absensi setiap saat akan mulai bekerja dan setelah selesai bekerja. Pemilik usaha membuat rekap absensi karyawan dengan menginput daftar hadir karyawan sebanyak 2 rangkap. Rekap absensi karyawan rangkap 1 dikirim ke bagian keuangan. Rekap absensi rangkap 2 dan daftar hadir karyawan diarsipkan sementara berdasarkan tanggal. Selanjutnya, prosedur pembuatan daftar gaji. Bagian keuangan menerima rekap absensi karyawan rangkap ke-1 dari pemilik. Berdasarkan rekap absensi karyawan, bagian keuangan membuat daftar gaji termasuk pinjaman karyawan. Berdasarkan daftar gaji, dibuat rekap daftar gaji dan daftar utang karyawan oleh bagian keuangan dan meminta otorisasi kepada pemilik. Terakhir, prosedur pembayaran gaji. Pemilik mengotorisasi daftar gaji dan daftar utang karyawan. Setelah diotorisasi, gaji diberikan ke bagian keuangan. Bagian keuangan menerima uang sebesar total gaji karyawan dan daftar utang karyawan dengan menandatangani bukti pembayaran. Bukti pembayaran diberikan kepada pemilik dan diarsipkan secara permanen berdasarkan tanggal. Bagian keuangan memasukkan uang ke dalam amplop dan diberikan kepada masing-masing karyawan. Kelemahan yang ada pada sistem akuntansi penggajian pada perusahaan nasi goreng Bayu yaitu transaksi penggajian masih dicatat di dalam catatan yang sangat sederhana. Dan saran yang saya berikan untuk sistem penggajian yang ada pada perusahaan nasi goreng Bayu yaitu sebaiknya transaksi penggajian dicatat ke dalam jurnal umum agar lebih memudahkan dalam kelangsungan usaha pembuatan laporan keuangan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengeluaran kas atas pembelian bensin. Pada sistem pengeluaran kas ini terdapat tiga prosedur yang dijalankan oleh perusahaan. Prosedur yang pertama adalah prosedur permintaan pembelian. Terdapat 2 bagian yang bertanggung jawab atas jalannya prosedur yang pertama ini, yakni bagian pengadaan bahan baku dan bagian keuangan. Pertama-tama, bagian pengadaan bahan baku melakukan pengecekan stok bensin yang ada pada motor. Jika stok bensin ada, maka bagian pengadaan bahan baku tidak membuat laporan permintaan pembelian bensin. Jika stok bensin tidak ada, maka bagian pengadaan bahan baku membuat laporan permintaan pembelian bensin sebanyak 1 rangkap yang akan diberikan kepada bagian keuangan. Setelah bagian keuangan menerima laporan permintaan pembelian bensin dari bagian pengadaan bahan baku, bagian keuangan memberikan sejumlah uang sesuai dengan laporan permintaan pembelian bensin. Lalu, laporan permintaan pembelian bensin ini diarsipkan secara permanen berdasarkan tanggal oleh bagian keuangan. Kita masuk ke prosedur yang kedua. Prosedur yang kedua adalah prosedur pembelian. Pada prosedur ini hanya terdapat 1 bagian yang bertanggung jawab atas jalannya prosedur ini, yakni bagian pengadaan bahan baku. Setelah menerima uang dari bagian keuangan, bagian pengadaan bahan baku melakukan pembelian bensin dan mendapatkan struk pembelian dari Pertamina. Setelah mendapatkan struk pembelian, bagian pengadaan bahan baku melakukan kecocokan antara struk pembelian dengan banyaknya bensin yang diisi. Jika cocok, maka struk pembelian ini akan diberikan kepada bagian akuntansi. Jika tidak cocok,
maka struk pembelian ini akan dikembalikan ke Pertamina. Selanjutnya kita masuk ke prosedur yang terakhir, yaitu prosedur pencatatan pembelian. Terdapat satu bagian yang bertanggung jawab atas jalannya prosedur yang terakhir ini, yaitu bagian akuntansi. Setelah menerima struk pembelian dari bagian pengadaan bahan baku, bagian akuntansi mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas berdasarkan struk pembelian ke dalam buku transaksi. Lalu setelah mencatat ke dalam buku transaksi, struk pembelian ini akan diarsipkan secara permanen berdasarkan tanggal. Setelah mencatat segala transaksi pengeluaran kas ke dalam buku transaksi, bagian akuntansi akan membuat jurnal berdasarkan buku transaksi. Bagian akuntansi akan menginput jurnal ke dalam Microsoft Excel, dan jurnal tersebut akan diarsipkan secara permanen berdasarkan tanggal. Setelah diarsipkan permanen, maka telah selesai segala prosedur yang terjadi pada sistem pengeluaran kas atas pembelian bensin. Terima kasih. Terdapat beberapa perbedaan yang ada antara flowchart sebelum diredesign dengan flowchart yang sudah diredesign. Perbedaan yang pertama adalah pada flowchart yang belum diredesign, perusahaan belum menggunakan teknologi dalam menjalankan usahanya. Sedangkan pada flowchart yang sudah diredesign, perusahaan sudah menggunakan teknologi dalam menjalankan usahanya. Contohnya, perusahaan menggunakan Microsoft Excel dalam membuat jurnal pengeluaran kas. Perbedaan yang kedua, pada flowchart sebelum diredesign, perusahaan itu belum membuat jurnal pengeluaran kas, di mana jurnal ini sangat penting bagi perusahaan karena dengan adanya jurnal pengeluaran kas ini, perusahaan dapat mengetahui banyaknya uang yang keluar yang terjadi ketika perusahaan membeli bensin. Sedangkan pada flowchart yang sudah diredesign, perusahaan sudah membuat jurnal pengeluaran kas. Perbedaan yang ketiga adalah pada flowchart sebelum diredesign, tugas bagian keuangan adalah menyatat ke dalam buku transaksi sesuai dengan struk pembelian. Sedangkan pada flowchart setelah diredesign, yang bertugas untuk menyatat segala transaksi yang terjadi itu adalah tugas bagian akuntansi. Terus selanjutnya perbedaan yang keempat adalah pada flowchart yang belum diredesign, pemilik usaha yang memberikan uang kepada bagian pengadaan bahan baku. Sedangkan pada flowchart yang sudah diredesign, tugas yang berhubungan dengan uang atau pemberian uang kepada bagian pengadaan bahan baku itu dilakukan oleh bagian keuangan. Iya, selanjutnya ada sistem akuntansi persediaan. Deskripsi kegiatannya dalam perusahaan manufaktur, persediaan terdiri dari persediaan produk jadi, persediaan dalam proses, persediaan bahan baku, dan persediaan bahan penolong. Informasi yang dihasilkannya itu jumlah persediaan dalam jangka waktu tertentu, kualitas persediaan, fungsi yang terkaitnya itu bagian pengadaan bahan baku. Bagian ini berfungsi untuk melakukan pengecekan fisik terhadap jumlah persediaan bahan baku. Bagian keuangan, bagian ini berfungsi untuk melakukan pembelian terhadap bahan baku. Yang melakukan daftar persediaan, daftar belanja, sama nota pembelian. Catatan akuntansi yang digunakan pada perusahaan ini belum menggunakan catatan akuntansi. Jaringan yang membentuk sistem yang pertama, prosedur pembuatan daftar belanja persediaan bahan baku. Adapun bagian pengadaan bahan baku melakukan pengecekan terhadap persediaan bahan baku, kemudian mencatat daftar persediaan dan membuat daftar belanja yang harus dibeli sesuai yang daftar persediaan.
pengadaan bahan baku mengarsipkan daftar persediaan secara sementara sesuai tanggal. Lalu bagian pengadaan bahan baku menyerahkan daftar belanja kepada bagian keuangan untuk dilakukan pembelian bahan baku. Prosedur pembelian persediaan. Bagian keuangan menerima daftar belanja dari bagian pengadaan bahan baku. Bagian keuangan memastikan bahwa persediaan tersebut benar habis dan harus segera dibeli. Jika tidak benar, maka daftar belanja dikembalikan kepada bagian pengadaan bahan baku. Jika benar, bagian keuangan melakukan persediaan bahan baku dan menyerahkan bahan baku beserta nota pembelian dan daftar belanja ke bagian pengadaan bahan baku. Yang selanjutnya, prosedur penerimaan bahan baku. Bagian pengadaan bahan baku menerima bahan baku beserta nota pembelian dan daftar belanja dari bagian keuangan. Bagian pengadaan bahan baku melakukan pemeriksaan atas bahan baku, daftar belanja, dan nota yang diterima. Jika tidak cocok, bagian pengadaan bahan baku menghubungi pemasok dan mengembalikan nota pembelian dan daftar belanja kepada pemasok. Apabila cocok, bagian ini menerima nota dari bagian pembelian persediaan. Berdasarkan persediaan yang diterima, lalu mencatat ke dalam kartu persediaan. Setelah dicatat ke dalam kartu gudang, kemudian dicatat ke dalam jurnal. Selanjutnya ada bagian akuntansi, yaitu bagian akuntansi akan menerima nota dari bagian pengadaan bagian penerimaan bahan baku. Dari nota tersebut, bagian akuntansi mencatat ke dalam kartu gudang. Setelah dicatat ke dalam kartu gudang, akan dicatat ke dalam jurnal. Kelemahan dan saran dari redesign flowchart. Kelemahannya itu perusahaan ini belum mempunyai bagian pengecekan persediaan dan pembelian persediaan khusus, sehingga pembelian persediaan dilakukan oleh bagian keuangannya. Dan perusahaan ini juga masih menggunakan pencatatan secara manual dan belum melakukan pencatatan ke dalam jurnal. Adapun sarannya, di perusahaan ini perlu dibuat bagian pengecekan persediaan dan pembelian, sehingga apabila persediaan dibutuhkan untuk dibeli, ada bagian yang melakukan pembeliannya, agar bagian keuangan tidak lagi yang berfungsi sebagai pembelian persediaan. Dan perusahaan ini sebaiknya melakukan pencatatan keuangan ke dalam jurnal untuk memastikan semua biaya yang dikeluarkan di balance dan dengan persediaan yang ada. Perbedaan dari flowchart sebelum dan sesudah di redesign. Kalau di flowchart yang sudah di redesign ada bagian akuntansi. Ada bagian akuntansi yang menjelaskan lebih rinci ke dalam sistem pencatatannya. Namun di bagian flowchart yang belum di redesign tidak menggunakan bagian akuntansi, namun bagian akuntansi sama dengan bagian keuangan, sehingga dalam flowchart yang belum didesain, bagian keuangan yang berfungsi sebagai bagian yang mengadakan pembelian bahan baku. Di flowchart yang sudah di redesign, bagian keuangan dipisahkan dari bagian akuntansi, sehingga yang melakukan pembelian dan pencatatan bahan baku dilakukan oleh bagian-bagian yang sudah ditentukan. Sekian presentasi dari kami. Saya selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 5 meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.